Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Variaskia dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang gerak melingkar. Adapun tujuan saya melakukan praktikum ini untuk mengetahui hubungan antara periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Dasar teorinya adalah gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi satu titik tetap. Ada 3 besaran yang berhubungan dengan video kali ini. Yang pertama, periode. Periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh. Yang kedua, kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah perubahan posisi sudut benda yang bergerak melingkar tiap satu satuan waktu. Yang ketiga adalah kecepatan linear atau kecepatan tangensial, yaitu kecepatan untuk mengelilingi lingkaran, memiliki arah, penyinggung sisi lingkaran, dan tegak lurus jari-jari. Alat dan bahan yang saya gunakan, sepeda, cat dan kuas, serta meteran atau penggaris. Baliklah sepeda seperti pada gambar agar lebih mudah saat memutar. Kemudian, berikan cat sebagai penanda titik awal. Ukur jari-jari roda menggunakan meteran atau penggaris. Percobaan pertama. Percobaan kedua. Percobaan ketiga. Percobaan keempat. Ini adalah data pengamatan percobaan yang terdiri dari jari-jari sebesar 29,5 cm atau 0,295 meter, waktu 5 kali putaran per T dalam sekon, periode dalam sekon, kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan kecepatan linear meter per sekon. Untuk percobaan pertama memerlukan 5 sekon untuk 5 putaran. Periode sama dengan waktu dibagi putaran. 5 bagi 5 sama dengan 1 sekon. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. 2pi per 1 sama dengan 2pi radian per sekon. Kecepatan linear sama dengan omega kali R. 2pi kali 0,295 sama dengan 0,59 pi meter per sekon. Untuk percobaan kedua memerlukan 4 sekon untuk 5 putaran. Periode sama dengan waktu dibagi putaran. 4 per 5 sama dengan 0,8 sekon. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. 2pi per 0,8 sama dengan 2,5 pi radian per sekon. Kecepatan linear sama dengan omega dikali R. 2,5 pi dikali 0,295 sama dengan 0,736 pi meter per sekon. Untuk percobaan ketiga memerlukan 6 sekon untuk 5 putaran. Periode sama dengan waktu per putaran. 6 per 5 sama dengan 1,2 sekon. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. 2pi per 1,2 sama dengan 1,7 pi radian per sekon. Kecepatan linear sama dengan omega dikali R. 1,7 pi dikali 0,295 sama dengan 0,492 pi meter per sekon. Untuk percobaan keempat, memerlukan 8 sekon untuk 5 putaran. Periode sama dengan waktu per putaran. 8 per 5 sama dengan 1,6 sekon. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. 2pi per 1,6 sama dengan 1,25 pi radian per sekon.
Kecepatan linier sama dengan omega dikali R. 1,25 pi dikali 0,295 sama dengan 0,36 pi meter per sekon. Dari data ini dapat dibuat urutan dari yang terbesar ke terkecil seperti ini. Dari sini dapat disimpulkan periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Artinya, semakin besar periode, maka akan semakin kecil kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Dari sini juga dapat diperoleh kecepatan sudut berbanding lurus dengan kecepatan linear. Semakin besar kecepatan sudut, maka akan semakin besar pula kecepatan linearnya.